Selamat sore, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, Pak Abdul Rahman, serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Saber Asia yang saya banggakan. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan produktif. Perkenalkan, nama saya David Kevin Butar-Butar, mahasiswa program studi PJJ Manajemen Universitas Saber Asia. Pada kesempatan yang sangat penting ini, saya akan memaparkan secara komprehensif, mendalam, dan ilmiah mengenai analisis pengerjaan tugas ujian tengah semester saya yang berjudul Strategi Indonesia Melompat dari Middle Income Trap, Perspektif Kebijakan Fiskal Moneter, dan Utang Luar Negeri. Analisis ini saya susun bersandarkan pada data empiris perekonomian makro nasional terkini, serta sintesis dari berbagai literatur ekonomi pembangunan. Tujuan utama dari presentasi ini adalah menguraikan bagaimana bauran kebijakan makroekonomi terintegrasi mampu membawa Indonesia mencapai visi besarnya menjadi negara maju. Rekan-rekan sekalian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan middle income trap atau jebakan pendapatan menengah? Dalam khazanah ekonomi pembangunan, istilah ini merujuk pada suatu kondisi di mana sebuah negara berhasil melompat dari status pendapatan rendah menuju pendapatan menengah, namun terjebak dalam kurun waktu yang sangat lama dan gagal melakukan transisi menjadi negara maju atau berpendapatan tinggi. Fenomena ini terjadi karena negara tersebut kehilangan keunggulan kompetitif tradisionalnya, seperti upah buruh murah yang telah bergeser naik, namun di sisi lain belum mampu bersaing di pasar global dalam lini industri berbasis inovasi, teknologi tinggi, dan produktivitas bernilai tambah. Bagi Indonesia, risiko middle income trap ini bukanlah ancaman teoritis belaka, melainkan tantangan struktural real yang sedang kita hadapi saat ini. Perekonomian nasional dalam beberapa dekade terakhir cenderung tertahan secara persisten pada kisaran pertumbuhan di level 5%, pertumbuhan 5% tentu adalah capaian yang baik. Namun angka tersebut tidaklah cukup jika target kita adalah menembus ambang batas negara maju sebelum jendela demografi kita tertutup. Jika kita tidak segera merombak struktural fundamental ekonomi dari yang semula berbasis komoditas mentah menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan industri manufaktur maju, kita berisiko mengalami stagnasi ekonomi dalam jangka panjang di mana kesejahteraan rata-rata masyarakat tidak mampu lagi mengalami eskalasi yang signifikan. Kemudian itu strategi transformasi melalui hilirisasi dan SDM. Apa kunci utama untuk keluar dari jebakan tersebut? Jawabannya terletak pada eskalasi produktivitas sumber daya manusia dan transformasi struktural. Pilar pertama adalah restrukturisasi kurikulum pendidikan nasional yang berorientasi secara masif pada bidang STEAM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, Arts, dan Mathematics. Kita harus mencetak generasi produktif yang tidak hanya bertindak sebagai pengguna teknologi, melainkan inovator dan pencipta teknologi itu sendiri. Pilar kedua yang menjadi momentum krusial saat ini adalah program hilirisasi industri. Indonesia tidak boleh lagi mengandalkan ekspor bahan baku mentah atau komoditas premier tanpa diolah. Hilirisasi seperti pengelolaan nikel, tembaga, dan bauksit di dalam negeri secara langsung akan meningkatkan nilai tambah komoditas hingga puluhan kali lipat.
menarik investasi asing langsung, mendongkrak pendapatan ekspor, dan yang terpenting menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas tinggi bagi generasi muda produktif Indonesia. Integrasi adalah riset akademis, penguasaan teknologi manufaktur, dan ketersediaan bahan baku domestik adalah motor penggerak utama dalam mendongkrak total faktor produktivitas nasional. Transformasi melalui hilirisasi. Mari kita bedah aspek instrumen kebijakan ekonomi makro penopangnya. Dimulai dari perspektif kebijakan fiskal. Kementerian Keuangan memegang peranan krusial sebagai arsitek keuangan negara melalui strategi APBN yang sehat, kredibel, dan berkesinambungan. Strategi fiskal utama mencakup tiga aspek. Pertama, disiplin anggaran. Sesuai amanat undang-undang, kita harus konsisten menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas aman 3% dari PDB. Hal ini penting untuk memberikan sinyal kepastian dan membangun kepercayaan tinggi bagi pasar keuangan global serta pada investor. Kedua, kualitas belanja. Alokasi belanja negara harus direformasi dari yang bersifat konsumtif menuju belanja modal produktif. Anggaran harus difokuskan pada penguatan modal manusia, pembangunan infrastruktur, konektivitas, logistik nasional, serta ketahanan bagi energi baru terbarukan. Ketiga, reformasi perpajakan. Kita perlu memperluas basis pemajakan nasional dan mengoptimalkan Cortex Administration System atau CITAS berbasis digital guna meningkatkan tax ratio secara bertahap menuju kemandirian fiskal bangsa. Beriringan dengan fiskal, instrumen kedua adalah perspektif kebijakan moneter yang dinakodai oleh Bank Indonesia. Tugas utama moneter dalam konteks ini adalah menjaga stabilitas makroekonomi sebagai prasyarat utama pertumbuhan yang berkelanjutan. Bank Indonesia secara konsisten menerapkan kebijakan suku bunga yang akomodatif, namun tetap berhati-hati guna mengendalikan tingkat inflasi domestik pada sasaran target sebesar 2,5%, plus minus 1%. Inflasi yang rendah dan stabil terbukti mampu memproteksi daya beli masyarakat luas serta menjaga kepastian biaya input usaha di sektor real. Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah dilakukan secara terukur guna meredam dampak gejolak ketidakpastian pasar keuangan global, sehingga dunia usaha mendapatkan prediktibilitas yang tinggi dalam melakukan perencanaan investasi jangka panjang di Indonesia. Manajemen keuangan luar negeri produktif. Aspek ketiga yang tidak kalah krusial adalah kebijakan pengelolaan utang luar negeri. Di dalam analisis ini, saya menekankan argumen bahwa utang tidak boleh dipandang secara sempit sebagai beban finansial semata, melainkan harus diposisikan sebagai instrumen leverage atau daya ungkit pembangunan yang produktif. Kunci utamanya terletak pada alokasi dan tata kelola. Setiap rupiah yang bersumber dari pinjaman luar negeri wajib diarahkan secara ketat untuk mendanai sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier efek tinggi terhadap perekonomian, seperti pembangunan pelabuhan internasional, jalan tol logistik, jaringan kelistrikan industri, dan sanitasi publik. Pemerintah juga harus berkomitmen secara kuat
menjaga rasio utang terhadap PDB agar tetap berada jauh di bawah batas aman psikologis undang-undang. Strategi diversifikasi portofolio utang perlu diintensifkan dengan memperbesar porsi penerbitan instrumen berbasis domestik serta inovasi surat utang ramah lingkungan seperti Green Sukuk untuk menarik minat investor global yang berorientasi pada berkelanjutan melalui manajemen utang yang transparan, prudent, serta strategi refinancing yang adaptif untuk menekan beban bunga. Utang luar negeri akan bertransformasi menjadi modal pembentukan aset nasional produktif bagi generasi mendatang. Visi Indonesia Emas 2045. Sebagai kesimpulan dari seluruh pemaparan saya, cita-cita luhur menuju visi Indonesia Emas 2045, di mana kita menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata di kisaran 5,7%, menekan angka kemiskinan ekstrim hingga 0%, serta memposisikan Indonesia ke dalam jajaran 5 besar kekuatan ekonomi dunia, bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Lompatan besar keluar dari middle income trap mensyaratkan adanya sinergi dan harmonis yang kuat antar kebijakan fiskal yang disiplin, kebijakan moneter yang menjaga stabilitas, serta manajemen utang luar negeri yang produktif. Seluruh instrumen makro tersebut harus bergerak seirama demi menopang agenda transformasi hilirisasi industri dan peningkatan mutu SDM kita. Demikian pemaparan materi presentasi ujian tengah semester ini saya sampaikan dengan segala sungguhan akademik. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan bimbingan yang telah diberikan sepanjang perkuliahan ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kalimat. Akhir kata, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.